Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari dengan NIM 222020221 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran PAIKEM terhadap minat baca di kelas 8 SMP Negeri 33 Palembang. Untuk latar belakang, jadi membaca itu merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menambah wawasan, membuka pikiran, menambah ilmu, pengetahuan, sehingga akal manusia terjadi peningkatan kecerdasan dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang akan terjadi di masa mendatang. Membaca adalah suatu proses kognitif yang berupaya memahami dan memaknai serta menafsirkan suatu tulisan yang tercetak dalam sumber bacaan untuk dikaji lebih mendalam lagi sehingga pesan-pesan yang tertulis di dalam sumber bacaan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Untuk problem yang saya temukan di SMP Negeri 33 Palembang, yaitu di mana para pendidik di SMP Negeri 33 Palembang tersebut, penggunaan metode yang digunakan dalam pembelajaran masih kurang variatif. Jadi, hal ini dapat membuat motivasi minat membaca sebagian peserta didik menjadi rendah dalam minat membaca. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kurangnya dalam menerapkan metode-metode yang bervariatif sehingga peserta didik tidak termotivasi untuk membaca dan sulit menimbulkan minat baca kepada peserta didik. Dan yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan tentang metode-metode pembelajaran sehingga pendidik hanya menerapkan metode-metode pembelajaran yang sudah lama sehingga membuat para peserta didik kurang termotivasi untuk membaca. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana hasil minat baca peserta didik kelas 8 SMP yang diterapkan metode PAIKEM pada minat baca kelas 8 SMP Negeri 33 Palembang. Yang kedua yaitu bagaimana hasil minat baca peserta didik di kelas yang tidak diterapkan metode PAIKEM di kelas 8 SMP Negeri 33 Palembang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh metode PAIKEM terhadap minat baca peserta didik di kelas 8 SMP Negeri 33 Palembang. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini mengukur hasil minat baca peserta didik dalam aspek kognitif dengan menggunakan metode PAIKEM. Yang kedua, penelitian ini dilaksanakan pada pembelajaran fikih tentang cara berwudu yang benar yang ada di pembelajaran fikih kelas 8. Yang ketiga, objek yang diteliti hanya peserta didik kelas 8, diantaranya kelas 8 1 dan 2. Selanjutnya yaitu tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui bagaimana hasil minat baca peserta didik kelas 8 yang diterapkan metode PAIKEM pada minat baca kelas 8 SMP Negeri 33 Palembang. Yang kedua yaitu mengetahui bagaimana hasil minat baca peserta didik di kelas yang tidak diterapkan metode PAIKEM di kelas 8 SMP Negeri 33 Palembang. Yang ketiga yaitu mengetahui bagaimana pengaruh metode PAIKEM terhadap minat baca peserta didik di kelas 8 SMP Negeri 33 Palembang. Dan selanjutnya itu kajian teori. Jadi metode pembelajaran adalah teknik dan cara-cara dalam menyajikan materi pembelajaran kepada murid di dalam kelas agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh murid dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran PAIKEM ini adalah pembelajaran yang menerapkan keaktifan, inovatif, kreatif, dan menyenangkan dengan tujuan untuk memotivasi para peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi di sini saya mengambil metode penelitian kuantitatif. Yang dimana pada penelitian ini penelitian kuantitatif ini adalah penelitian empiris, yang dimana data-datanya dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung. Penelitian kuantitatif memperhatikan pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik
Menurut Nugroho, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang sistematis, terencana, dan terstruktur. Pengetahuan tentang yang benar bersumber dari ilmu alam yang dapat diukur secara pasti berdasarkan fakta dan kenyataan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang saya bisa presentasikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.